Kalau teman-teman tidak pernah bertanya, teman-teman itu patut dipertanyakan, gitu kan? Apakah teman-teman ini mau berkembang atau tidak? Atau teman-teman ini hanya sekedar ikut-ikutan? Apakah teman-teman ini sungguh-sungguh ingin menjadi lebih baik, atau karena ya disuruh aja sama orang tuanya ikut, kalau enggak jangan makan, gitu kan? Ya kan? Ikut sana ya, daripada kamu keluyuran sebagainya. Maka di situ saya melihat juga, ya kan, inisiatif teman-teman dari niat teman-teman untuk berkembang. Terlihat pertama-tama bertanya. Tanya. Di sini tidak akan ada hakim yang menjudge pertanyaan bodoh dilewatkan, pertanyaan cerdas jawab. Nah, di sini ruang ekspresi bebas. Salah benar tidak masalah. Mau pertanyaan goblok, mau pertanyaan pintar, di sini ditampung. Soal dijawab atau tidak itu nanti, ya, biar ditampung kan. Ini 4 ini tadi nggak terbiasa tidak terbiasa bertanya. Jadi sesuatu yang mudah jadi sulit karena tidak terbiasa. Karena apa? Di rumah mungkin tanya terus. Kamu kira kami guru kah? Sekolah kami ini juga sampai SD kita tamat, kamu tanya-tanya lagi. Dia tanya sama guru sana. Di guru di sekolah tanya terus, kamu belajar sana. Karena gurunya bisa jawab. Iya. Jadi orang yang tidak wawasan, tidak luas, seringkali membungkam orang untuk bertanya. Kenapa? Dia tidak mau terlihat bodoh karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau memang saya buka, kadang-kadang juga banyak orang kritis bertanya kepada saya, dan saya harus jujur. Pertanyaanmu terlalu bagus sampai saya tidak tahu jawabannya. Itu PR bagi saya. Nanti saya cari jawabannya. Jujur, jangan sok tahu jawab semua hal. Kalau salah, mungkin malu aja. Jujur. Memberi pembukaan dulu, pengantar. Saya lupa beritahu juga ya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk pemateri kita. Ya. Ada Gun, itu yang pertama. Kemudian nanti Yoris, Rino, Hila, dan pembawa acara kita yang paling cantik sendiri. Ya. Siapa? Mia katanya namanya. Ya, saya bingung siapa Mia. Benar, Maria. Oke. Dari 6 dari 13 yang akan ikut pelatihan level pertama, yang lolos 6 orang. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Berdiri dulu yang lolos. Oke. Sudah berdiri ya. Dan sisa 5 dari 6 itu, inilah yang tersisa. Demikian pun saya ya yakin tidak semua dari kalian akan lolos semuanya nanti sampai mendapat sertifikat. Karena nanti setelah kalian mendapat pelatihan ini, kalian dituntut untuk melakukan ataupun mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang kalian dapat di pelatihan ini. Nah, saya berterima kasih kepada yang sudah pernah ikut, tetapi ada yang mundur, ada yang tidak lolos, tetapi ikut lagi, ya. Di sini ada siapa? Lydia. Ada siapa? Saya baru ikut ya, Mas. Kamu baru ikut? Kok mirip wajahnya? Oh, sama ya? Oh, saya tertukar ya, mirip ya. Siapa lagi? Belum. Ada satu, Maran. Mana Maran? Ya, tadi Maran sudah bilang, saya titip sesuatu. Oke. Nah, ada 4 poin yang saya nilai sehingga teman-teman bisa dinyatakan lolos ya untuk mendapat sertifikat. 1, di sekolah tidak ada kami dengar melalaikan tugas. Kemudian tidak ada masalah lah sampai karena berbagai kegiatan akhirnya terbengkalai tugas di sekolah. Kemudian di masyarakat jangan ada berita yang tidak baik kami dengar, laikan narkoba atau apakah minuman keras kan. Jadi kalian nilai juga dari aspek kemasyarakatan. Yang berikutnya di rumah tidak ada saya mendengar di rumah tugas-tugas di rumah terlalaikan.
atau orang tua ngomel gara-gara ikut kegiatan OMK. Yang terakhir, di OMK, semua kegiatan OMK yang sudah diatur disepakati bersama bisa nggak kalian mengikuti? Aktif nggak? Kan kita punya kebun, ya kan? Kita punya KOR, kita punya berbagai kegiatan-kegiatan ya. Bisa nggak teman-teman menyeimbangkan 4 elemen ini? Kalau bisa, 1 bulan lagi saya akan panggil orang-orang yang dinyatakan lolos dan diserahkan sertifikat, barulah boleh masuk latihan level 2. Seperti teman-teman yang barusan ini, mereka sudah mengikuti pelatihan level 2 begitu. Nah, kalau yang kemudian seperti siapa? Silau, ya aktif di mana? Di sini atau di Barong? Hah? Baru ya Bang. Tidak aktif di sini Bang. Oh gitu. Nah, nanti kalau misalnya kamu sekolah kembali ke sana lagi, nah gitu. Berarti dia ya nggak masalah, amatiran. Boleh kalau nanti kau tidak dinyatakan tidak lolos, nanti karena tabrakan tempat tinggal, ya ikut aja OMK amatiran, OMK figuran seperti teman-teman yang di luar yang khusus ini ya. Ini tempat pelatihan yang khusus, ya kan? Dan nanti dibekali juga dengan kemampuan khusus seperti X-Men. Ya. Nah, yang berikutnya adalah bagi teman-teman yang nggak lolos lagi, akan dibuka terus setiap bulan, akan ada pelatihan lagi dan ikut lagi, gitu. Jadi jangan menyerah. Di sini beda dengan di sekolah. Di sekolah ulangnya setahun, di sini ketika ada pembukaan lagi ikut. Tetapi kalau lolos, ikutilah aturan itu sampai level 3 ya. Di sampai level 3 itu artinya teman-teman mampu untuk menjawab tantangan, ya kan? Karena bagi saya anak muda itu suka tantangan. Anak muda itu tidak suka dengan sesuatu yang membosankan. Anak muda itu suka bekerja ketika ada tuntutan, ada tekanan. Gitu. Kalau hanya biasa-biasa aja, anak muda tidak suka. Maka saya berikan tantangan di sini. Jadi setiap level itu dicapai satu persatu dan itu ada ya kenikmatan tersendiri di setiap level. Jadi level pertama ada 4 poin penilaian. Kemudian kalau masuk level kedua, ya penilaian pertama tetap untuk mendapat sertifikat tetap. Jangan sampai ada 4 poin ini yang lalai atau jeblok nilainya, ya. Tetap poin itu dinilai. Terus yang kedua adalah ya setelah mengenal diri, diharapkan tadi mampu untuk menjaga keseimbangan kepribadian. Artinya secara manusiawi dia mampu mengelola masalah dan mampu mengenal dirinya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga mampu melewati 4 penilaian tadi dengan baik. Kemudian kalau dia memenuhi kriteria standar ya, jadi saya tidak menuntut yang terlalu tinggi ya teman-teman ya. Ingat, kriteria penilaian saya itu standar aja. Di sekolah minimal baik, di masyarakat minimal baik, di rumah baik, di OMK baik. Artinya saya tidak minta teman-teman harus juara 1, juara 2, juara 3, tidak usah. Saya tidak minta teman-teman menjadi orang yang terbaik di masyarakat. Saya tidak minta teman-teman itu menjadi orang yang paling rajin di rumah. Semua pekerjaan dilakukan termasuk tugas makan. Gitu. Iya, ya kan? Iya. Rumah saya gini, tugas makan untuk ibunya dia makan juga kan, dia ambil alih saking rajinnya gitu ya. Ya, jangan menyangka bahwa saya memberi standar yang terlalu tinggi. Saya memberi standar yang ya minimal. Teman-teman tahu standar motor di mana? Di mana? Di bawah kan standar itu kan? Kalau di bawah standar berarti? Ya, kalau teman-teman tidak mampu melewati standar yang saya tetapkan, berarti teman-teman kualitasnya di bawah dan sama dengan tanah. Ya, di bawah standar kan? Tanah. Ya, saya harap teman-teman mampu untuk melewati tantangan ini dan membuktikan bahwa saya tidak rata dengan tanah. Gitu. Saya di atas standar. Nah, gitu ya. Kemudian di level kedua nanti baru teman-teman membahas dan mengembangkan skill. Bisa memilih skillnya bidang apa yang ditekuni, ya. Dan mereka yang masuk level 2 sudah boleh duduk di kursi. Ya, level 1 harus melantai dulu. Ini melatih kerendahan hati. Kalau sudah level 2 baru boleh duduk di kursi.
Dan level ketiga, setelah skillnya dapat, baru latihan kepemimpinan, manajemen, organisasi, etika, tata krama, ya kan, latihan berdebat, berdiskusi. Nah, pada saat itu mereka akan duduk satu meja. Kita akan berdiskusi, beda. Tidak lagi saya ngomong terus, tapi kita diskusi. Bagaimana pendapat si Good, bagaimana pendapat teoris dan sebagainya ya. Jadi diajari bagaimana cara berbicara, bagaimana caranya mengutarakan pendapat dan sebagainya. Jadi teman-teman, di pelatihan kali ini baru pemberian materi dasar pengenalan diri dari teman-teman yang sudah ditetapkan ataupun diberikan tugas untuk memberikan teman-teman materi. Jadi apa yang mereka ajarkan hari ini adalah materi yang saya berikan kepada mereka ketika mereka mengikuti pelatihan level 1. Dan kalian yang lolos level 1 juga akan melakukan hal yang sama. Kalian pun akan diminta memberi materi kepada yang di level yang masuk nanti level 1. Nanti kalau kalian masuk ke level 2, mereka level 3, mereka lagi yang memberikan pelatihan kepada kalian yang level 2. Jadi begitu terus selanjutnya. Sehingga teman-teman itu juga dilatih berbicara, dilatih juga public speaking. Dan teman-teman, saya harap teman-teman mengikuti materi ini dengan pertama penuh perhatian. Maka saya harapkan semuanya harus bawa buku ya, dicatat, ya, terbiasa mencatat. Karena mencatat itu membuat teman-teman itu bekerja, satu melihat, dua mendengar, yang ketiga menulis. Artinya saraf-saraf motorik dan sensorik teman-teman itu bekerja lebih sehingga mengingat dan menyerap informasi itu lebih kuat ya, lebih akurat. Itu juga sama di sekolah begitu, sebaiknya mencatat ya, supaya otak itu dipakai. Kalau enggak itu nanti melamun. Apa tadi materi? Hah? Jadi lemot karena enggak terlatih konsentrasi ya. Oke. Itu teman-teman. Dengan ini materi saya serahkan kembali kepada teman-teman yang akan membawa materi. Selamat mengikuti acara kita buka. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, jika ada pertanyaan atau masukan pastor dan teman-teman saya persilahkan. Tanya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita. Teman-teman lihat sendiri kan hasil dari didikan di level pertama ya. Mereka sudah bisa ngomong, sudah bisa presentasi, sudah mulai percaya diri, sudah mulai keluarkan jurus kumpul. Ya, masih ada gestur-gestur yang mencurigakan. Ini lagi kekurangan uang kah, gitu kan? Ini, kan? Ini lagi uangnya hilang sambil ngomong. Itu biasa, itu masih pengalaman awal. Tapi itu sudah jauh lebih baik. Sudah tanda-tanda bahwa teman-teman ini mulai berani tampil depan publik. Jadi kalau teman-teman ikut terus sesi ini, teman-teman juga nanti akan terlatih, dan di sini ruang untuk kita semua mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang, kesempatan yang sama untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek teman-teman berdasarkan materi. Jadi sharing ya, sebenarnya saya lihat materi pada hari itu banyak sharingnya ya, teori sharing dia tak cocok dengan materinya, jadi teman-teman itu langsung mudah mengerti. Kemudian Rino, Gun, ya Ilah, mereka ya menyampaikan materi mereka sekaligus juga menyampaikan pengalamannya berdasarkan materi itu. Ya memang tadi kita lihat betul sesuai ya. Yoris sendiri kan sanguin, suka membesar-besarkan suatu hal. Maka materinya memang dibesar-besarkan ya. Meskipun materinya pendek, tapi dia bisa membawanya menjadi panjang lebar dan membuat materi itu sangat dalam gitu ya. Nah itu ciri. Tapi kalau Rino kan dia seorang Polres ya memang singkat, padat, kadang jelas, kadang nggak jelas.
Iya. Kalau jelas syukur, tapi kalau singkat padat gak jelas ya orang bingung. Dan ya kesempatan boleh dalam sesi tanya jawab. Makanya kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa bertanya. Kalau mereka tidak bisa jawab, tanya sama Google, ya. Diperdalam lagi. Dan teman-teman sekalian, jadi dalam level kedua nanti saya ajarkan tentang public speaking ya. Dan mereka sudah dapat, dan hari ini mereka mempraktekkannya dengan menyampaikan materi. Dan itu nanti kalau teman-teman lolos dan mendapat sertifikat, teman-teman juga harus mempelajari materi ini, dan teman-teman akan mempresentasikannya kepada adik-adik kelas level 1 yang akan datang. Gitu. Maka berjuanglah sampai bisa dapat sertifikat dengan 4 penilaian tadi ya, kayak gitu. Kalau yang enggak, jangan menyerah, ya. Masih ada kesempatan, dibuka lagi peluang untuk daftar lagi, gitu loh kan. Nggak masalah, sabar kan. Ya, kepribadiannya Maria kan dia pragmatis, nah, dia sabar gitu. Orang lain naik level, dia sabar di level yang sama gitu kan. Itu contohnya Yoris tadi ya. Jadi sabar gitu, jangan mudah menyerah kan. Ya, Nemaran sabar, ulang lagi, tidak apa-apa. Kemudian siapa? Lydia sabar, ulang lagi. Tapi saya harap coba sabarnya diperpendek lagi ya supaya lolos dan dipanggil dapat sertifikat gitu ya, supaya teman-teman itu kepercayaan dirinya meningkat ya kan. Dan sekali lagi saya berikan ucapan selamat propisiat kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya, dan saya juga melihat sepertinya materi yang disampaikan mereka itu cukup mudah dipahami, dan teman-teman sepertinya juga mungkin bisa ya mengerti, dan nanti akhirnya materi ini juga harus dipelajari lebih dalam, mengerti dulu ya. Itulah gunanya brain, otak digunakan untuk mengolah informasi dan merenungkannya lagi, baca-baca lagi di rumah, apalagi yang tulisannya rapi, bagus, dibuat skema ya, dipelajari. Kemudian berikutnya adalah dilaksanakan. Dilaksanakan itu artinya apa? Di situ kan sudah dijelaskan tipe-tipe kepribadian teman-teman, introvert, extrovert, bukan. Kemudian ada 4 lagi dari flegmatis, koleris, sanguinis, melankolis. Itu dilihat lagi, saya tipe yang mana. Kalau saya tipe seorang koleris, maka tipe kepribadian yang lain, yang 3 itu berarti bukan tipe saya, ya kan? Nah, teman-teman di sini boleh playboy atau playgirl, gitu kan? Meskipun dia bukan tipe saya, ambil 4-4-nya, ya. Jadi kombinasikan semua tipe kepribadian itu supaya lengkap. Kalian lihat Soekarno. Soekarno itu seorang introvert, iya. Dia suka menyendiri, belajar di kamar itu, belajar, dan saking begitu kerasnya dia belajar, maka dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kemudian dia juga mengasah kemampuan berbicaranya. Dia tuh suka bergaul, berteman, maka dia tuh mampu menguasai berbagai bahasa. Jadi dia bergaul juga sama orang Belanda, maka pacarnya juga cewek Belanda. Bayangkan zaman penjajahan waktu itu, ceweknya anak Belanda, coy. Iya, siapa yang berani minder orang pribumi? Tapi dia nggak minder. Karena apa? Dia memiliki kecerdasan luar biasa. Bahasa Belanda itu seperti bahasa dia ngomong sama orang hutan gitu kan, lancar ya. Dan lancarnya dia menguasai bahasa, bahkan bahasa orang hutan paling ngerti, misalnya gitu kan. Maka teman-teman, kalau seandainya teman-teman seorang introvert yang suka menyendiri, teman-teman coba, saya nih kalau menyendiri terus nanti dikira seperti Gun bilang tadi, dikira dikira tidak ada kehidupan, dikira mau mati, bunuh diri, itu kan seperti bermasalah, kayak gitu. Tapi kalau cuma teman-teman ya, imbangi, ya, itu kan, tanpa meninggalkan sifat introvertnya, dia belajar bagus. Orang introvert itu bisa teliti, detail, kemudian juga analis biasanya, analisanya cukup tajam ya, karena dia suka memikirkan sesuatu hal yang kadang tidak dipikirkan oleh orang introvert karena terlalu banyak keluyuran gitu. Ya, introvert itu suka keluyuran. Tapi imbangi sedikit, dia juga ikut bergaul, ikut nongkrong supaya dapat info update terbaru, ya kan, berita terbaru, dia tahu juga perkembangan sosial. Dan melatih ngomong. Jadi kalau ilmu cuma ada di kepala, jangan diomongkan. Itu juga, maka ada satu video, ini berdasarkan entah apa, opini atau ini penelitian, dikatakan bahwa
Jika Anda terlalu banyak diam, maka Anda akan lama-lama akan menjadi bodoh. Jadi kalau Anda suka belajar, menimba ilmu, tapi Anda diam, tidak pernah menyampaikan ilmu itu, Anda akan menjadi terlihat bodoh awalnya. Lama-lama jadi bodoh betulan. Ya, makanya latih keseimbangan ya. Kemudian kalau Anda seorang koleris atau sanguinis atau flegmatis atau melankolis, lihat lagi dari tadi itu. Kalau ciri-ciri utamanya ya, kalau dia kalau seorang sanguinis itu biasanya orang yang populer. Pokoknya siapa yang tidak kenal Pak Vitalis di kampung ini gitu kan? Semua orang kenal, itu sudah ciri-ciri orang sanguinis. Ya, bahkan sampai kampung tetangga Pak Vitalis, oh tahu saya itu, yang suaranya besar itu kan dia, yang kepalanya botak itu kan dia. Jadi dia tuh populer gitu. Maka teman-teman lihat, teman-teman tuh sudah masuk sanguinis bukan? Kemudian ciri-ciri ini yang paling kuat ya. Kan banyak ini ciri-ciri yang disebutkan teman-teman. Tapi yang paling kuat tuh apa? Kalau teman-teman yang masuk ke flegmatis, ciri-ciri utama dari flegmatis itu biasanya orang yang cinta damai. Ya, jangan pernah berharap kait sama flegmatis. Kamu kait sama saya? Lu mau? Kait sama saya kali? Nggak mau, dia akan berusaha mencari jalan damai. Kayaknya orang di sana sabar gitu deh kan. Meskipun ada kelas dia sabar gitu. Ya, dia sabar, itu ciri flegmatis. Kemudian dia orang seperti ini juga takut perubahan. Jadi lebih banyak di kampung daripada keluar rumah, nanti banyak betul orang lihat saya malu, saya cantik dilihat nanti digoda banyak orang, malu juga kan, jelek juga, nggak enak juga kalau dilihat orang itu jelek. Jadi lebih baik tetap di dalam kondisi zona aman gitu ya, serba salah. Oke, itu cirinya ya. Jadi cinta damai, seorang flegmatis cinta damai. Kemudian seorang koleris. Ciri orang koleris itu adalah seorang kompetitor sejati. Dia itu berkembang kalau ditempatkan di mana persaingan tingkat tinggi. Ya, dia akan berjuang, akan berusaha untuk melewati tantangan demi tantangan. Bahkan kalau dia sangat ambisi, dia harus juara satu. Saya harus paling populer. Gitu. Itu seorang koleris itu dia kompetitif ya. Tapi kalau tempatkan dia di mana orang-orang tidak mau berkompetisi, orang pemalas, dia tuh kayak loyo dan dia malas juga dia. Dia tidak akan berkembang di tempat yang tidak kompetitif. Jadi kalau dia tuh memasukkan di tempat yang kompetitif, wah, semakin orang hebat, dia akan mengampu mengimbangi. Minimal dia terbodoh daripada yang orang terpintar. Minimal kan? Iya, standar itu. Tapi kamu orang paling bodoh, tapi di sekolah apa? Di sekolah favorit yang masih mending. Ya kan, daripada orang yang terbodoh di sekolah yang gitu kan. Nah gitu. Jadi orang ciri-ciri orang koleris itu biasanya orang yang kompetitif. Dia tuh pokoknya nggak mau standarnya harus tinggi tuh. Tinggi. Kalau dia suka memberi penilaian, itu enggak. Cuma tipeku itu 65, 75 ke atas lah, itu 65 itu nilainya. Misalnya dalam mencari pasangan gitu ya. Dia buat standar itu ya. Ada penilaiannya tuh, dia buat poin-poin contoh lah gitu ya. Nah teman-teman lihat ciri-ciri utama teman-teman tuh termasuk dari 3 itu. Nah, kemudian melankolis. Melankolis ini tipe orang perfeksionis. Dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang, perencanaan yang matang, dan takut gagal. Jadi kalau dia membuat sesuatu betul-betul dipertimbangkan. Kalau gagal, dia akan bisa mengurung diri 1 bulan. Dia pun akan lupa makan, lupa bernapas ya. Iya. Jadi orang melankolis ini takut dengan kegagalan. Pokoknya dia kalau mau melakukan sesuatu betul-betul harus matang dan sukses. Sekali buat sukses. Jadi kalau dia mau buat sesuatu, mungkin dia menimbang, memperhatikan, memutuskan. SK gitu. 5 tahun baru jadi dia punya program gitu. Saking lamanya mikir gitu kan. Ya makanya cenderung lambat gitu. Tapi banyak orang-orang sukses itu di melankolis. Tapi ya itu tadi, kalau dia gagal dia akan menghakimi dirinya sendiri, merasa bersalah dan kayak malas kenal lagi, nanti gagal lagi. Gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari. Nah itu, jadi orang ini takut gagal. Tapi dia idealis sekali. Makanya orang seperti ini jarang puji orang lain. Ya. Kalau Anda memang belum layak dipuji, mohon maaf, pintu pujian tertutup untuk Anda. Meskipun Anda mengemis-ngemis sampai nangis darah, ya kan. Bahkan liur pun keluar atau ingus Anda keluar pun tidak akan saya berpuji.
Ya, jadi ada tipe-tipe gitu ya. Dia memang kalau sudah puji itu bagi dia itu, wow, ini dia, gitu ya. Itu seorang melankolis. Jadi teman-teman lihat dari tipe kepribadian itu. Ya, kalau teman-teman merasa yang menonjol yang mana, coba kombinasikan ini ya. Seperti Soekarno, ya seorang pemimpin dia mampu untuk mengkombinasikan semua tipe kepribadian sehingga dia mampu menyatukan orang juga dari berbagai tipe kepribadian, dari berbagai kebudayaan, dari berbagai sudut pandang, sehingga lahirlah yang namanya Pancasila. Itu kan sebuah nilai-nilai dari berbagai macam kebijaksanaan, dari berbagai kebudayaan Indonesia dijadikan satu, disarikan menjadi 5 sila yang menjadi dasar negara kita. Jadi kalau teman-teman mampu menyatukan dari 4 kepribadian atau 2 jenis garis besar itu ekstrovert introvert tadi menjadi seimbang, teman-teman itu memiliki kualitas yang ya di-upgrade terus menerus. Jadi kalau saya introvert ya sudah, saya ini jadi orangnya terus dalam kamar. Jadi bilang jangan kira saya mati ya, gitu kan. Diminta dimaklumi, jangan pernah menyerah atau minta dimaklumi. Saya ini kan memang begini. Saya ini kan tipe ke orang yang mudah tersinggung. Kamu jangan menyinggung saya ya, kayak gitu. Jadi jangan minta dimaklumi. Kalau Anda merasa Anda mudah tersinggung, cari tahu kenapa saya mudah tersinggung. Apa akar masalahnya? Apa yang membuat saya menjadi orang mudah tersinggung? Itu diatasi sehingga Anda ke depan menjadi orang yang lebih tidak skrupel atau orang yang mudah merasa bersalah atau juga orang yang terlalu sensitif. Dan kemudian mampu mengelola emosi Anda sehingga Anda bisa bergaul dengan siapapun. Orang bercanda Anda tidak menganggap dengan serius, Anda mampu juga ikut bercanda. Jadi ada orang yang bercanda ya serius, orang ketawa, kamu ketawain saya. Ada orang yang ketawa, kamu ketawain saya. Iya, itu kalau tidak mampu mengelola atau tidak mengenal dirinya, kenapa dia orang jadi sensitif? Ya, kalau perempuan kan ada jadwalnya, sensitif kan? Iya, 1 bulan sekali, ya kan? Jadwal itu bisa dimajukan, bisa dimundurkan kan? Betul kan? Ya, jadi sadar, kenapa saya hari ini kok marah ya? Oh, jadwal PMS, ya udah. Berarti saya harus mengelola nih, sabar, hati sabar. Jadi kalau kita mengenal diri kita sendiri, kita tidak minta orang memaklumi kita, tapi kita yang mengelola diri kita. Mengapa perempuan ada stereotip di dalam masyarakat sulit menjadi pemimpin? Kenapa? Perempuan sulit bekerja profesional. Karena apa? Mudah terbawa emosional, mood-mutan. Kalau moodnya lagi tidak baik, laki-laki mundur, jangan datang, jangan pernah apapun ya. Sebaik apapun niat Anda, selesai Anda. Iya. Kalau laki-laki kan bisa, dia sedih pun tetap ceria. Saya tetap bisa memberi motivasi, semangat. Tapi kalau perempuan itu kadang kita harus semangat. Ya, karena tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Kalau menyembunyikan rasa cintanya bisa, tapi kalau menyembunyikan kemarahan sulit. Ya, kenapa itu bertentangan? Itu tidak boleh bertentangan itu, harusnya seimbang ya, seiring sejalan gitu kan. Ya. Nah, teman-teman harus mampu mengatasi hal-hal yang menjadi hambatan sehingga stereotip bahwa perempuan tidak profesional itu bisa teman-teman bantah. Apalagi ini mayoritas perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 8 perempuan hanya 2 ekor laki-laki. Masa kalian 8 ini kalah dengan 2? Kalau ada pemilihan, perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Terpaksa 2 itu. Saya pun berat hati milih 2 itu. Hanya gara-gara stereotip tadi. Tunjukkan bahwa perempuan hebat, perempuan bisa. Contoh Yoris tadi menunjukkan contoh perempuan yang hebat siapa? Sri Mulyono. Sri Mulyani ya, contoh. Bahwa ada contoh-contoh di masyarakat yang menjadi tolak ukur dan role model. Oke, jadi begitu teman-teman. PR-nya adalah pelajari itu. Jadi jangan menganggap materi ini hanya suatu berita atau sekilas info terus nanti dilupakan. Enggak. Teman-teman harus pelajari ini. Kemudian nanti teman-teman semuanya dibagi. Kalau yang lolos dan dapat sertifikat lolos, artinya teman-teman berhak masuk secara resmi di level 2 pelatihan lagi. Tapi sebelum pelatihan level 2, teman-teman
pelajari materi itu, sampaikan kepada teman-teman adik-adik kelas. Adik kelas ya? Kita sebutnya adik kelas atau adik level? Adik tingkat ya, oke. Ini tingkat 1, nanti mereka ini tingkat 2, maka mereka mulai duduk di kursi. Ya tuh, nanti kalau mereka level 3, mereka duduk di atap. Ya. Memang harus lebih tinggi kan? Iya. Iya. Ya, oke teman-teman gitu ya. Jadi kuasai materi itu dengan baik sehingga teman-teman tahu saya ini di plekmatis, saya ini di koleris, saya ini di sebenarnya masih banyak lagi ya materi tentang pengembang atau psikologi perkembangan. Tapi ini hanya sebagian. Teman-teman bisa pelajari lebih banyak lagi referensi. Dan sebenarnya yang saya ajarkan kemarin itu ya teman-teman yang presentasi ini mereka mengeksplorasi sendiri, akhirnya menambah gitu, akhirnya materinya cukup berkembang. Itu saya senang. Jadi jangan cuma hanya mendengar apa yang saya sampaikan, kreatif. Kalau pastor menyampaikan sedikit, kalian mencari informasi itu, gali lagi di sumber-sumber lain supaya lebih mengerti, lebih luas lagi wawasannya. Dan itu menurut saya suatu hal yang patut diapresiasi. Maka tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kita. Dan kita tunggu apa skill mereka yang mereka kembangkan berikutnya. Nanti juga harus ditunjukkan. Saya minta harus sampai karya. Ada satu karya, misalnya milih musik, ya harus bawakan satu lagu. Misalnya ciptaan sendiri, harus. Dan bisa nyanyi. Ya, kalau enggak ya kita lihat lagi, ya kan? Atau waktunya diperpanjang. Saya minta 3 bulan baru bisa naik level 3. Ya, level 3 nanti kita lihat berapa bulan saya tetapkan waktunya supaya dia sah dapat sertifikat. Karena semakin naik level semakin tinggi tuntutannya. Ya, nilainya juga bobot juga semakin tinggi. Gitu. Dan sekarang saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Apakah ada sesi setelah ini? Satu dua. Oh ya, pendamping kita bukan hanya saya ini makin lama makin mundur, ya. Makanya saya latih teman-teman menjadi pelatih supaya peran saya semakin sedikit. Contoh, saya duduk di sana kan, teman-teman yang di sini melatih, dan saya senang luar biasa usaha mereka untuk menjadi pengajar. Selain itu kita diingatkan gitu oleh Prater. Kita dengarkan dulu mungkin masukan apa dari Prater, ya sekaligus juga ini pendamping ya. Jadi ke depan Prater mungkin akan lebih banyak waktu daripada saya mendampingi kira-kira, gitu ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kepada Pastor Henry yang memberikan kepada saya. Selamat sore semuanya, selamat sore teman-teman. Kurang semangat. Selamat sore teman-teman. Satu, ulang lagi. Selamat sore. Baik, terima kasih. Untuk pembinaan ini memang bagi saya sendiri sudah juga pernah mengalami, bahkan beberapa kali sejak masuk seminari kemudian ke Malang. Setiap tahun kami diberi pembinaan psikologi, atau lebih jelasnya itu psikologi. Jadi P-nya dihilangkan, tapi dalam tulisan P-nya tetap disertakan. Nah, tadi saya sudah melihat teman-teman banyak yang mempresentasikan, memang kurang lebih sama, dan memang sama karena beda tadi dari ahlinya. Karena beberapa ahli psikologi itu tidak hanya satu tadi, siapa tadi? Thomas kah siapa tadi? Jadi sebenarnya ada banyak, cuman itu salah satu dari sekian banyak yang mengembangkan psikologi, dan kurang lebih isinya sama mengenai ciri-ciri kita, pribadi kita, kemudian karakter kita, dan itu semua
tujuannya adalah untuk kita mengenal diri, dan seperti tadi dikatakan, saya juga ya terus menerus mengenal diri, karena pengenalan diri tidak hanya sampai di sini atau tidak hanya sekedar materi yang kita dapatkan, tapi itu terus kita cari, kita kembangkan. Bukan hanya kita seperti kata pastor tadi, bukan hanya koleris, tapi juga beberapa dari sanguinis, melankolis itu juga nyangkut di bagian koleris begitu. Jadi semua itu tidak hanya milik koleris semata, tapi juga sebagian kecil itu masuk ke bagian lain begitu. Nah, sebagian kecil itu yang perlu kita gali, kita dalami terus, sehingga itu kita bisa seimbang jalannya. Jadi apa yang kurang dari kita itu kita kembangkan, yang sedikit tadi itu menjadi kelebihan, dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang seimbang. Dan itu tidak terjadi spontan, instan, tapi kita ada usaha. Mungkin itu saja dari saya, Pastor. Terima kasih. Teman-teman, siapa yang ingin bertanya, silakan. Ya teman-teman, cuk satu duduk. Ya, ini penting ya. Sesi tanya jawab itu menentukan sebuah penilaian terhadap teman-teman, kepribadian teman-teman. Ya, kalau di kota ya, atau di kampus lah, atau di dosa kampus lah, di sekolah, apalagi sekolah-sekolah favorit gitu ya. Kalau ada sesi tanya jawab, itu kebingungan orang menentukan siapa yang mau dijawab duluan. Itu ciri-ciri orang antusias, orang proaktif, orang yang di dalam otaknya itu penuh pertanyaan. Dia ingin tahu, kepo. Ciri-ciri orang yang mau berkembang itu adalah kepo. Ya, saya belum, nantilah level 2 nanti baru saya jelaskan lebih lengkap lagi tentang itu. Nanti kita dibantu teman-teman lain ya, tentang pengembangan skill, cara belajar dan sebagainya. Nah, jadi kalau orang di dalam otaknya itu tidak ada pertanyaan, orang ini patut dipertanyakan. Ya, satu, dia mengerti, dia tahu, menguasai materi yang diajarkan, sehingga tidak ada pertanyaan. Yang kedua, dia tidak tahu apa yang harus dia tanyakan karena semuanya tidak jelas, ya kan? Karena dia takut bertanya, akan ketahuan bahwa di dalam otaknya itu memang ya, banyak hal yang tidak diketahui, sehingga dia malu menunjukkan ketidaktahuannya. Karena itu dari pertanyaannya kelihatan bahwa orang ini pengetahuannya sangat terbatas. Tapi menurut saya, pintu untuk menjadi lebih berkembang itu adalah berani berekspresi, berani bertanya, jangan malu terlihat bodoh. Maka tanyalah apa yang teman-teman tidak ketahui atau ingin perdalam. Dan Profesor Parera dulu mengatakan, ya kan, kepada kami ketika dalam kelas itu, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Dia tidak suka lihat orang duduk manis, tidak ada pertanyaan di otaknya. Bagi dia itu orang otak kosong gitu ya. Ya. Dia mengatakan ciri-ciri orang cerdas itu adalah orang yang suka bertanya. Lalu yang kedua adalah, jadi orang yang bertanya pun itu dinilai lagi kualitas pertanyaannya kan. Kelihatan dari pertanyaannya, ini pertanyaan tidak bermutu nih. Itu juga menggambarkan orangnya tidak bermutu kan. Pertanyaannya ece-ece atau tidak perlu tanya.
Itu sudah jelas ditanya gitu, yang sudah disampaikan tadi tanya lagi. Berarti konsentrasinya lemah, otaknya lemot, gitu, IQ-nya rendah, kayak gitu. Itu juga membuat orang jadi minder bertanya. Tetapi kalau teman-teman terbiasa, kemudian membiasakan diri bertanya, teman-teman akan lama-lama menjadi orang yang seperti betul-betul menyerap informasi itu dan menggali lebih dalam. Dari pertanyaan itu ada pertanyaan menggali gitu kan. Jadi menggali untuk lebih menguasai dan menjadikan materi itu milik saya. Nah, mereka sudah saya melihat itu, saya sudah lihat dari teman-teman lain yang menyampaikan materi pada hari ini. Saya melihat materi yang mereka sampaikan itu ya nggak 100%, tetapi saya bisa nilai 80% sudah menjadi milik mereka. Sehingga mereka menjelaskannya seolah itu adalah ilmu yang sudah mereka kuasai sepenuhnya. Jadi contoh-contohnya jelas. Kalaupun ke teman-teman tanya, mereka bisa menjawab. Itu contoh bahwa mereka menguasai materi dengan baik. Coba teman-teman tanya mereka, pasti mereka bisa menjelaskannya. Kadang-kadang gitu loh, pancing orang cerdas mengeluarkan ilmunya dengan banyak bertanya. Tapi kalau Anda tidak bertanya, Anda tidak akan tahu kualitas, Anda tidak akan dapatkan informasi yang penting dari orang tersebut. Kadang-kadang ketika ada pertemuan, seminar atau apa itu, waktu terbatas ya. Orang pintar dengan segudang ilmunya, kadang-kadang waktu 2 jam bisa tidak cukup loh untuk menyampaikan isi kepalanya. Ya, dia rasa kurang nih. Dan orang yang ikut peserta pun, aduh, kayaknya masih banyak hal yang bisa gali dari orang ini. Gitu. Maka di sisi tanya jawab itu dia bisa menyampaikannya. Karena waktu terbatas itu dia harus pilih-pilih hanya materi disingkat. Contoh materi Rino itu singkat, ya, itu sangat singkat. Bahkan teman-teman belum sempat mencatat ini sudah pindah ke slide berikutnya. Akhirnya dia nunggu cepat. Ya, itu contoh bahwa materinya sangat cepat dia. Teman-teman aja sampai nggak sempat nulis, dia sudah pindah ke slide berikutnya. Gitu. Itu artinya dia memang mempersingkat. Sebenarnya materinya sama dengan Yoris, sama-sama 2 poin kan. Tapi Yoris bisa melebarkannya menjadi, kalau lihat di tayangan itu, di video kan itu, semuanya saya videokan. Itu kelihatan durasinya. Jadi teman-teman, dari durasi saja kita tahu ya. Di mana orang yang sungguh-sungguh menguasai materinya atau tidak itu dari kedalaman. Pembahasannya semakin luas, semakin mendalam, berarti dia sungguh-sungguh menguasai. Ya gitu. Tetapi bukan berarti Rino itu tidak menguasai. Mungkin dia tipikal orang simpel, ya kan? Kalau kamu memang ada pertanyaan, baru kita bahas. Nah, disitulah baru kelihatan isi sebenarnya pemikiran Rino. Ternyata dia menguasai betul, cuma dia tidak mau memanjang lebarkan. Ngapain dipanjang lebarkan? Toh saya ngomong aja tidak menarik misalnya kan. Tapi kalau Yoris saya yakin, saya ini menarik gitu kan. Ada guyon-guyonannya. Kalau Rino kan, kalau saya makin lama nanti makin garing, nanti tertidur gitu misalnya kan. Maka PR bagi Rino adalah ya bagaimana juga mengembangkan sisi humorisnya ataupun bagaimana caranya supaya materi itu diperdalam. Jadi teman-teman ini masih belajar, ya gitu. Jadi mereka masih harus juga membenahi diri, meskipun masih belajar. Tapi saya memberi nilai mereka ya 80 lah. Tepuk tangan mereka. Maka bagi saya, di dalam otak teman-teman tuh harus dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana? Why? Mengapa? How? Bagaimana? Bagaimana caranya ngomong seperti itu? Kok dia bisa, kenapa saya tidak? Kok saya mau ngomong, mulut saya berkata lain, hati saya berbicara lain, pikiran saya berbicara lain gitu. Jadi ini mulut ini bergetar, tidak teratur gitu. Atau kakinya ikut bergetar gitu kan. Nah, seperti hilang juga sambil jangan kungfu kan. Itu. Bagaimana? Ya kan? Mengapa? Mengapa saya dilahirkan di tengah keluarga yang pendiam semua sehingga saya pun diam? Nah, gitu. Itu pertanyaan itu akan menuntun teman-teman mencari jawabannya. Kalau teman-teman tidak pernah bertanya, teman-teman itu patut dipertanyakan, gitu kan? Apakah teman-teman ini mau berkembang atau tidak? Atau teman-teman ini hanya sekedar ikut-ikutan? Apakah teman-teman ini sungguh-sungguh ingin menjadi lebih baik atau karena ya disuruh aja sama orang tuanya ikut, kalau enggak jangan makan, gitu kan? Ya kan? Ikut sana ya, daripada kamu keluyuran sebagainya. Maka di situ saya melihat juga ya kan inisiatif teman-teman dari niat teman-teman untuk berkembang. Kita lihat pertama-tama bertanya. Tanya. Di sini tidak akan ada hakim yang menjudge
Pertanyaan bodoh dilewatkan, pertanyaan cerdas jawab. Nah, di sini ruang ekspresi bebas. Salah benar tidak masalah. Mau pertanyaan goblok, mau pertanyaan pintar, di sini ditampung. Soal jawab atau tidak itu nanti, ya biar ditampung kan, kayak gitu. Jadi teman-teman biasakan bertanya. Sekarang saya tanya, apa manfaat teman-teman belajar tadi? Menambah wawasan, Pengenalan diri. sekarang saya tes, apa pertanyaanmu? Ngapain kamu di sini? Itu kan salah satu contoh pertanyaan. Ngapain di sini ya? Di tengah orang lain main-main, huru-hara, ngapain sih di sini ya? Itu salah satu jenis pertanyaan konyol. Tapi ya itu pertanyaan. Masa kamu ada pertanyaan sama sekali? Ya, Ibu. Pertanyaanmu apa? Bagaimana pastor caranya bertanya, pastor? Nah, itu pertanyaan. Umi, apa pertanyaan Umi? Pastor, bagaimana caranya mendengarkan, pastor? Dewi, yang pertanyaan Dewi. Bagaimana supaya orang mendengarkan pertanyaan saya, pastor? Oh ya. Silau. Pertanyaannya apa Silau? Kenapa kita harus mengenal diri sendiri? Mengapa? Oke, itu contoh pertanyaan. Hal yang mudah. Kenapa cepat sulit? Ini 4 ini tadi nggak terbiasa tidak terbiasa bertanya. Jadi sesuatu yang mudah jadi sulit karena tidak terbiasa. Karena apa? Di rumah mungkin tanya terus. Kamu kira kami guru kah? Sekolah kami ini juga sampai SD kita tamat kan tanya-tanya lagi. Dia tanya sama guru sana. Di guru di sekolah tanya terus kamu belajar sana. Karena gurunya bisa jawab. Iya. Jadi orang yang tidak wawasan tidak luas seringkali membungkam orang untuk bertanya. Kenapa? Dia tidak mau terlihat bodoh karena tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau memang saya buka, kadang-kadang juga banyak orang kritis bertanya kepada saya. Dan saya harus jujur, pertanyaanmu terlalu bagus sampai saya tidak tahu jawabannya. Itu PR bagi saya, nanti saya cari jawabannya. Jujur, jangan sok tahu jawab semua hal. Kalau salah, mungkin malu aja. Jujur, teman-teman, pastor, normal pastor, memang saya tidak terlatih bertanya, pastor. Saya bingung bertanya, otak saya langsung blank, langsung stop tadi kan. Ketika disuruh bertanya. Jangan begitu ya di kelas atau di mana ketika teman-teman disuruh bertanya memang begitu, otaknya langsung auto stop. Ya lanjut. Ria, apa pertanyaanmu Ria? Belum terlalu paham tentang materi jendela jamaah. Iya. Ya kamu pertanyakan itu materinya atau orang yang mau materinya? Iya. Padahal dia sudah menyulakan jurus kungfu tuh. Ya, gitu ya. Bagus, itu contoh pertanyaan ya. Bahwa dia belum jelas satu hal. Kemudian si namanya Mia, Meme, ya Meme, ya bagaimana Meme? Apa pertanyaan Meme? Kenapa kita harus mengenal diri sendiri dan mengetahui diri orang lain? Ya, mengapa ya? Ya. Kamu butuh jawabannya atau kamu ingin mencari sendiri jawabannya? Butuh jawaban ya. Kadang-kadang orang begini, pertanyaan dia lontarkan untuk dijawab sendiri. Anda hilangnya pernah, pastor. Dia pergi lagi. Lu bilang kenapa kamu bilang? Enggak, pastor. Tadi saya mau bertanya, pastor. Tapi sudah ketemu jawabannya, pastor. Ini contoh aneh, tapi mungkin ada orang yang ingin bertanya, pertanyaannya itu bukan untuk cari jawaban dari orang lain, dia bertanya tapi dicari sendiri jawabannya. Iya kan? Gila aneh. Tapi ini ciri-ciri orang yang bertanya menuntun dia mencari sendiri, tak perlu harus dijawab kayak gitu. Ya nanti dijawab ya. Berarti yang betul-betul bertanya si Meme, si siapa?
Iya, tadi silau. Ingat pertanyaan tadi? Ya. Kemudian sebelahnya. Pertanyaannya apa? Tidak ada. Ya. Tidak ada pertanyaan ya. Oke. Oh, sudah ditanya semua. Pertanyaannya, Pastor, kenapa tidak ada pertanyaan dalam otak saya? Gitu. Lydia, gimana? Ada pertanyaan Lydia? Oke ya. Jadi 2 orang terwakili oleh 2 orang tadi ya. Kreatif dong, buat pertanyaan baru kan. Pastor, kok otak saya selalu sama dengan otaknya dia ya? Pertanyaan selalu sama gitu. Kayak marah ya. Oh ya marah peserta juga. Tunggu juga. Iya makanya itu kenapa dari tanya? Enggak, saya enggak anggap dari juga soalnya. Aduh kasihan deh. Auto keluar seharusnya. Oke, apa pertanyaannya? Marah. Kenapa banyak orang tuh kurang kenal sama diri sendiri? Kenapa banyak orang kurang kenal diri sendiri? Ya, tunggu Bapak. Ini mungkin pertanyaan yang mengulang materi tadi. Sebenarnya saya masih bingung dari materinya si Gun yang bagian introvert, yang bagian sakit dikira stres itu maksudnya apa ya? Di sakitnya itu. Karena saya adalah orang yang introvert juga, terkadang menurut saya ya itu sebenarnya nggak terlalu masalah juga. Saya nggak terlalu stres juga. Paling kalau masalah untuk yang kadang ngurung diri dalam kamar, kalau ngerasa mau hidup atau mati itu kadang mikir juga. Kalau misalnya saya mati, nanti yang di rumah saya yang ngurus siapa? Itu dia. Jadi tiap kali ada pikiran kayak gitu, terbebani lagi sama pikiran yang lain. Jadi ya menurut saya itu yang bingung, stres dalam sakit itu sebenarnya. Iya, soalnya kalau dia mati misalnya kan dia belum siap ke ruang kuburan. Iya, itu lagi. Kasihan lagi babi nenek saya lagi dipotong lagi. Dipotong, kasihan. Malah yang ada saya mati ngebebani orang tua saya. Gitu. Iya, itu capek nangis. Ya, ingat ya pertanyaannya tadi ya. Dijawab satu-satu. Jadi sebenarnya ada pertanyaan, cuman perlu dituntun aja. Dan biasakan ya, dalam setiap pertemuan harus biasakan bertanya supaya jangan otak itu dibiarkan kosong ya. Oke, silakan dipandu siapa yang mandu. Tadi ingat pertanyaannya, dijawab satu-satu. Iya, terima kasih. Pokoknya begini aja, siapa yang merasa yang pertanyaan itu di bagiannya dijawab ya. Kalau itu Kak Tubuh tadi nanyanya maksud dari sakit dikira stres ya? Karena kadang-kadang orang introvert itu kan dia tertutup gitu orangnya. Jadi tak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia kerjakan. Dan kalau misalnya dia sakit itu, kebanyakan orang mikirnya, dia kayaknya sakit nih gara-gara kebanyakan mikir gitu. Kebanyakan banyak ada yang dia lakukan gitu. Itulah yang membuat seorang introvert itu kadang-kadang kalau sakit itu dikira stres gitu. Oke, next, kalau dari pertanyaan Silau apa? Nah, kembali lagi kenapa kita harus mengenal diri sendiri itu kan sudah dikasih tahu oleh Mark tadi. Karena kita tuh nggak bisa lihat kita nggak bisa menilai diri kita sendiri itu menurut sudut pandang kita sendiri. Kita juga butuh kritik dari orang lain. Kita harus mengetahui diri sendiri dan orang lain harus mengetahui diri. Kalau mengetahui diri sendiri itu penting ya, karena kalau kamu tidak tahu diri kamu ya kayak mana coba? Tidak tahu diri kan? Nah begitu juga kamu itu mengetahui orang lain gitu. Kamu juga perlu mengetahui orang lain tuh, harus kamu tahu orangnya gimana gitu. Orang ini baik atau enggak gitu. Itu tergantung kemauan kamu juga untuk mengetahui orang itu mau kamu ketahui kah atau enggak gitu. Jadi kembali ke kamu sendiri. Kalau Kak Maran
Kenapa banyak orang yang apa itu ya? Tidak mengenal diri sendiri. Kenapa banyak orang yang kurang mengetahui dirinya sendiri? Mungkin mereka kalau banyak kabar nih pertanyaannya lumayan, tapi kalau saya sih jawabnya simpel aja. Mungkin karena mereka belum tahu tentang materi pengenalan diri. Oke, itu aja dari saya. Mungkin Jendela Johari bisa dijawab oleh Saudara Hila. Jendela Joharinya yang bagian mananya? Semuanya. Ulang lagi ya. Oke, kita mulai dari sejarahnya. Sejarah Jendela Johari. Jendela Johari ditemukan pada tahun 1955 oleh dua orang psikolog asal Amerika yang bernama Joseph Luft dan Harrington Ilham. Tujuan Jendela Johari adalah untuk mengetahui hubungan kita dengan diri sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Tadi yang tentang yang 4 yang dalam kotak itu. Nah, yang terbuka itu contohnya yang semua orang tahu tentang kita. Yang kita tahu, orang lain juga tahu. Sementara yang buta itu, yang terbuka itu contohnya ya yang kita tahu. Contohnya gini, saya tahu saya tuh bisa nyanyi, teman-teman juga tahu kan saya bisa nyanyi itu contohnya. Atau gini, yang terbuka itu oke, kita nggak tahu. Kayak sudah main keyboard kan, kita semua tahu. Kayak juga tahu dia bisa main keyboard. Oke, yang buta. Yang buta itu cuma orang lain yang tahu. Kita tidak tahu, cuma orang lain yang tahu. Contohnya gini, teman-teman pasti tahu bahwa saya itu egois. Khususnya Rino ini kan kita tahu itu egois. Tapi saya sendiri tidak sadar bahwa saya itu egois. Lanjut ke yang tersembunyi. Yang tersembunyi ini cuma kita sendiri yang tahu. Contohnya gini, saya tuh tahu bahwa saya tuh ya pintar kayak kata-kata aja, tapi tidak bisa ngomong gitu. Saya tahu sendiri itu. Atau contohnya gini, Rino ini pintar ciptakan lagu, tapi teman-teman tidak tahu, cuma Rino sendiri yang tahu. Berikut ke yang misterius. Yang misterius ini cuma Tuhan yang tahu. Misalnya gini, ini kayak faktor keberuntungan aja sih. Nah, gue ini kan belajar gitar. Dalam sehari itu langsung hafal semua kunci itu. Kan cuma Tuhan yang tahu, cuma ya misterius aja gitu. Kayak suatu keberuntungan. Itu aja sih. Saya minta harus ngomong semua ya, Rino, Maria, dan Yoris ya. Ini singkat saja. Seperti diperjelas lagi apa saya dilatih ya. Masuk ke acara ya. Jackson. Saya mau tanya. Saya tuh kurang jelas dengan penjelasan mengenai kamu. Kalau ya, Sebenarnya tuh hampir sama sih sama apa? Sanguinis sama pragmatis hampir sama sama koloris tuh. Cuman
jangan pikir bahwa mereka yang kalian tanya itu tahu semua. Enggak, ya saya tidak tahunya. Karena kalau kalian terbiasa bertanya, mereka menyiapkan dengan baik materi. Karena apa? Nanti ditanya udah tahu malu. Tapi kalau kalian dapat bertanya, mereka santai ya, mereka kan bodoh semua, tidak tahu bertanya. Jadi nanti tidak tertantang mereka menyiapkan materi yang baik. Karena apa? Ngapain ya materi yang baik? Mereka tidak akan tanya tuh. Tapi kalau kalian tuh kritis semua, ini siapa materi yang baik nih? Ditanya nanti kelihatan bodohnya kita nanti, ya kan? Mau nggak kalian tampil di depan kelihatan bodoh? Saya ini kalian pembicara ya, saya bawa, kita kontak, saya bicara. Siap kalian tanya di bombardir pertanyaan, misalnya, siap nggak? Atau nanti kalau kalian, ya kan? Sampaikan materi. Jadi gini, saya melatih kan dari dua belah pihak itu sama-sama kritis. Di sini menyiapkan sebaik mungkin sampai nggak ada celah untuk nggak ada celah yang pertanyaan tidak bisa dijawab. Itu nanti kalau teman-teman terbiasa, nanti teman-teman usul skripsi, tesis S2, skripsi S1 itu jadi santai. Karena apa? Udah terbiasa menyiapkan materi, udah terbiasa ditanya. Sesulit dalam pertanyaan dosen, dia akan mampu mengelak dengan cara elegan. Gimana aja? Lalu ya? Tahu cara menjawab karena materi sudah dikuasai yang baik. Sehingga teman-teman itu tidak ada yang belajar setengah-setengah. Jadi jangan samakan belajar kalian di sini dengan di sekolah. Saya yakin di sekolah kalian ujian itu kan belajar. Ada yang datang dengan otak kosong. Yang pentingnya lulus. Tidak ada sejarah di sekolah yang nggak lulus. Otak kosong pun lulus. Itu nggak pernah di sekolah turun pas ujian itu lulus. Nggak saya belajar bodo amat. Di sini tidak wajib belajar. Dan wajib bertanya. Dan pertanyaannya makin lama harus makin berkualitas. Jangan pertanyaan sesuatu yang gampang. Itu juga menunjukkan kualitas di kepalamu. Ketika pertanyaanmu dangkal, otakmu dangkal. Tapi kalau pertanyaanmu itu sampai mereka kebingungan, itu juga mencerminkan kualitasmu. Ya kan? Bertanya itu menunjukkan kualitas loh ya. Jangan kira orang bertanya itu untuk orang bodoh. Enggak. Orang pintar, orang yang paling banyak bertanya. Kenapa? Dia mau tahu lebih. Tapi kalau Anda tidak pernah bertanya, Anda adalah orang yang tidak mau tahu dan tidak ada pengetahuan. Itu yang dikira. Kalau otak saya sih ya, kalau Anda tidak pernah bertanya, orang ini orang yang tidak mau tahu dan tidak punya pengetahuan. Itu aja. Mau dianggap seperti itu? Ya, bertanya. Dan pertanyaannya makin sulit, biar pematerinya kelabakan. Ya. Jadi nanti level 2 ingat ya, mereka akan kritis nanti, ya, dengan materi yang baik. Oke, silakan.